Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 19 Juni 2026, Ukraina kembali menunjukkan kemampuan serangan jarak jauhnya dengan melancarkan salah satu operasi drone terbesar sejak perang pecah. Pada dini hari 18 Juni 2026, sebanyak 137 unit drone dilaporkan dikerahkan untuk menyerang berbagai target di wilayah Rusia, termasuk ibu kota Moskow. Serangan ini disebut memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan gelombang serangan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Salah satu sasaran utama dalam operasi tersebut adalah kilang minyak Kapotnya, fasilitas energi strategis yang berada di bagian tenggara Moskow dan berperan penting dalam memasok kebutuhan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan besar guncang kilang minyak Kapotnya. Menurut laporan yang dikutip dari kantor berita nasional Ukraina, wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengonfirmasi bahwa kilang tersebut mengalami serangan yang menyebabkan ledakan besar dan kebakaran hebat. Sejumlah tangki penyimpanan minyak dilaporkan terkena hantaman drone dan langsung terbakar. Kobaran api yang membumbung tinggi terlihat dari berbagai wilayah di sekitar Moskow, sementara asap hitam pekat menyelimuti langit kota. Kilang minyak Kapotnya bukanlah fasilitas biasa. Kilang ini merupakan salah satu infrastruktur energi paling vital di kawasan Moskow, dengan kapasitas pengolahan mencapai sekitar 11,6 juta ton minyak mentah per tahun, menjadikannya salah satu dari 10 kilang minyak terbesar di Rusia. Fasilitas tersebut memasok sekitar 40% kebutuhan bensin Moskow, 50% kebutuhan solar atau diesel, sebagian besar bahan bakar penerbangan untuk bandara-bandara utama di wilayah Moskow. Karena perannya yang sangat penting, serangan terhadap Kapotnya dinilai memiliki dampak strategis yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar kerusakan fisik pada fasilitas industri. Rekaman video perlihatkan ledakan spektakuler. Sejumlah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen-momen dramatis saat kebakaran terjadi. Dalam salah satu rekaman, beberapa tangki penyimpanan minyak tampak terbakar secara bersamaan. Api berkobar dari berbagai titik dan menghasilkan ledakan susulan yang terdengar hingga jarak yang cukup jauh. Video lain menunjukkan sebuah ledakan besar yang menyebabkan tutup tangki penyimpanan minyak raksasa terlempar ke udara. Objek logam berukuran sangat besar tersebut terlihat melayang puluhan meter sebelum jatuh kembali ke area kilang. Para ahli menjelaskan bahwa tangki penyimpanan minyak di fasilitas seperti Kapotnya umumnya memiliki diameter antara 40 hingga 80 meter, bahkan beberapa dapat berukuran lebih besar, dengan kapasitas penyimpanan mencapai puluhan ribu ton minyak. Besarnya ukuran tangki tersebut memberikan gambaran mengenai kekuatan ledakan yang terjadi. Hanya 15 km dari Kremlin. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian para pengamat militer adalah lokasi target yang diserang. Kilang minyak Kapotnya berada hanya sekitar 15 km dari Kremlin, pusat pemerintahan Rusia sekaligus simbol kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jarak yang relatif dekat tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pertahanan udara Rusia dalam melindungi wilayah inti negara. Serangan ini juga memperlihatkan bahwa kemampuan drone jarak jauh Ukraina kini mampu menjangkau target-target strategis yang sebelumnya dianggap relatif aman dari ancaman langsung. Asap hitam selimuti langit Moskow. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, dalam unggahannya ia menulis, salah satu pertanyaan yang paling banyak diajukan warga Moskow pagi ini adalah, apa yang sedang terjadi? Saya bisa menjawabnya. Negara Anda memulai perang agresi terhadap negara kami. Selama bertahun-tahun, perang itu telah menewaskan rakyat kami. Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang sedang terjadi, tanyakan kepada Putin kapan ia berencana mengakhirinya. Pernyataan itu segera menjadi perbincangan luas di media sosial dan digunakan oleh berbagai pihak untuk menggambarkan dampak psikologis dari serangan tersebut. Kepanikan warga terekam kamera. Selain rekaman dari lokasi kilang, beredar pula video yang direkam seorang warga Moskow saat sedang mengendarai mobil. Dalam video tersebut, kobaran api tampak terlihat dari beberapa arah berbeda di kota. Sang pengemudi terdengar panik dan berteriak, "Semuanya terbakar, seluruh Moskow terbakar, semua pabrik terbakar. Aku harus pergi sekarang juga, aku harus meninggalkan tempat ini." Meskipun pernyataan tersebut kemungkinan merupakan reaksi spontan akibat kepanikan sesaat, rekaman itu menggambarkan bagaimana serangan tersebut memengaruhi kondisi psikologis sebagian warga ibu kota Rusia. Perubahan besar dalam perang drone. Para analis menilai serangan kali ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika perang Rusia-Ukraina.
Pada tahap awal konflik yang dimulai pada tahun 2022, kemampuan Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia masih sangat terbatas dan sebagian besar hanya menjangkau area dekat perbatasan. Namun sejak tahun 2023, industri pertahanan Ukraina berhasil mengembangkan berbagai jenis drone jarak jauh dengan jangkauan ratusan hingga ribuan kilometer. Perkembangan teknologi tersebut membuat serangan terhadap infrastruktur energi Rusia semakin sering terjadi. Target-target yang sebelumnya dianggap aman kini menjadi sasaran potensial, termasuk kilang minyak, depot bahan bakar, fasilitas logistik, pangkalan militer, serta instalasi industri strategis. Muncul laporan gangguan pasokan bahan bakar. Di tengah meningkatnya serangan terhadap fasilitas energi Rusia, sejumlah laporan mulai bermunculan mengenai gangguan distribusi bahan bakar di beberapa wilayah, termasuk Moskow. Sebuah video yang direkam seorang perempuan Rusia di sebuah stasiun pengisian bahan bakar memperlihatkan keluhan mengenai langkanya bensin beroktan tinggi. Dalam video tersebut ia mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi di Moskow? Tidak ada satupun SPBU yang memiliki bensin oktan 100. Bahkan perusahaan minyak Rusia juga tutup. Apa yang sedang terjadi? Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan langsung antara kekurangan bahan bakar dan serangan drone terbaru, sejumlah pengamat menilai serangan berulang terhadap fasilitas energi dapat memberikan tekanan tambahan terhadap rantai pasokan domestik Rusia. Pertahanan udara Rusia kembali jadi sorotan. Di saat yang sama, efektivitas sistem pertahanan udara Rusia kembali menjadi bahan perdebatan. Pada 18 Juni 2026, analis politik terkenal yang dikenal dengan nama Naval membagikan sebuah video yang memperlihatkan upaya pencegatan drone Ukraina menggunakan sistem pertahanan udara Pansir S1. Dalam rekaman tersebut, sebuah rudal Pansir S1 terlihat diluncurkan ke arah drone yang mendekat. Namun rudal tersebut tampak meleset dari sasaran dan justru terbang melewati target sebelum kehilangan kendali. Menurut para analis pertahanan, satu rudal Pansir S1 bernilai ratusan ribu dolar Amerika Serikat, sedangkan banyak drone serang Ukraina diperkirakan hanya bernilai puluhan ribu dolar. Ketimpangan biaya tersebut menimbulkan tantangan besar bagi sistem pertahanan udara modern, terutama ketika harus menghadapi serangan drone dalam jumlah besar secara bersamaan. Akibat kegagalan pencegatan tersebut, drone Ukraina dilaporkan tetap berhasil menghantam target yang dituju. Lebih ironis lagi, rudal yang gagal mengenai sasaran justru berpotensi menyebabkan kerusakan tambahan ketika jatuh kembali ke wilayah Rusia sendiri. Kritik terhadap sistem pertahanan Rusia dan Tiongkok. Sejumlah pengamat militer mengingatkan bahwa kritik terhadap sistem pertahanan udara buatan Rusia bukanlah hal baru. Berbagai sistem yang dikembangkan Rusia, termasuk beberapa yang diekspor ke negara lain, sebelumnya pernah menjadi sorotan ketika digunakan dalam konflik di berbagai kawasan. Pengalaman penggunaan sistem pertahanan udara Rusia di negara-negara seperti Venezuela maupun Iran juga pernah memunculkan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam menghadapi ancaman drone modern berbiaya rendah. Dampak strategis bagi Rusia. Serangan drone besar-besaran pada 18 Juni 2026 menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki fase baru, di mana wilayah yang jauh dari garis depan pertempuran tidak lagi sepenuhnya aman. Dengan kemampuan drone yang terus berkembang, Ukraina semakin mampu membawa dampak perang langsung ke jantung wilayah Rusia. Bagi Moskow, serangan terhadap kilang minyak Kapotnya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan logistik energi, tetapi juga menjadi tantangan serius terhadap citra keamanan ibu kota Rusia. Fakta bahwa fasilitas strategis yang berada hanya sekitar 15 km dari Kremlin dapat menjadi sasaran serangan kembali, memunculkan pertanyaan besar mengenai kemampuan Rusia dalam melindungi infrastruktur vitalnya dari ancaman perang modern yang semakin mengandalkan teknologi drone. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.